Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita. Bapak Ibu sekalian, di antara keistimewaan Al-Quran yang sekaligus menegaskan bahwa Al-Quran firman Allah, bukan rekayasa manusia, juga kitab yang sesungguhnya, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Di antara kebenarannya menunjukkan kepada kita isyaratnya lewat penciptaan manusia. Tidak ada satupun kitab sampai hari ini yang menerangkan kepada kita, bahkan yang dianggap suci, menerangkan tentang manusia secara detil dari sejak penciptaan sampai kembalinya kepada Allah, kecuali hanya Al-Quran saja. Saya alhamdulillah punya koleksi kitab-kitab lain di rumah. Saya punya koleksi dari Taurat, bahkan dari versi bahasa Arabnya. Kemudian ada Bible dengan beberapa varian perbedaan-perbedaan dan cetakan-cetakan berbedanya. Kemudian ada juga yang lainnya, tapi mohon maaf, saya tidak temukan keterangan sedetil Al-Quran yang membahas tentang manusia dari sejak awal diciptakan sampai kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini nanti kita akan temukan kebenaran Allah yang meyakinkan pada kita memang tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi mukaddimahnya sudah kita tetapkan, mukaddimah sudah kita bahas. Yang hanya tahu tentang manusia itu hanya Tuhan. Tuhannya Allah. Ya, jadi bagaimana cara mengukurnya? Kalau kita ingin mengukur Tuhan yang benar, adalah Tuhan yang tahu tentang detil manusia. Tidak ditemukan di kitab manapun atau yang dianggap Tuhan kecuali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa hanya Quran yang menunjukkan pada kita tentang firman yang benar, dan firmannya berasal dari Allah. Ini artinya hanya Allah Tuhan yang hak, layak untuk kita sembah dan kita tetapkan sebagai Tuhan. Jelas di sini? Baik. Yuk kita kembalikan. 1. Awal penciptaannya, ini saya akan terangkan dengan cepat karena ini sudah pernah saya bahas. Nanti saya akan langsung ke fase-fase selanjutnya. 1. Awal penciptaan disebutkan di Quran surah 15 ayat ke-28. Allah mengatakan, "Inni khaliqun basyara." Saya akan menciptakan makhluk baru, manusia. Disebut dengan bashar untuk membedakan keadaannya dari malaikat, hewan, dan jin. Malaikat sifatnya sempurna dalam arti tidak pernah berbuat salah. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak punya peluang bermaksiat kepada Allah. Jadi maaf Bu ya, Bapak ya. Kalau kita ingin bertanya, makhluk mana yang tidak pernah berbuat salah? Namanya malaikat. Jelas? Baik, jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah berbuat salah dalam hidup, Bapak Ibu namanya malaikat. Nah, sepanjang Anda yakin Anda bukan malaikat, berarti Anda punya peluang berbuat salah. Paham? Baik. 2, di makhluk pertama, malaikat diciptakan dengan takwa saja. Takwa itu semua sifat-sifat baik. Dia tidak punya peluang menyimpang. Lawan dari takwa itu nafsu namanya. Ada makhluk yang kedua diciptakan dengan nafsu saja. Dia tidak mengenal baik. Tidak mengenal norma kemuliaan. Namanya hewan. Hewan. Karena itu kalau ada hewan berbuat salah, ibu jangan marahi. Betul Pak, kalau ada hewan berbuat salah, Anda jangan iseng mencela, gak ada kerjaan. Seperti halnya memuji malaikat, itu buang-buang energi. Hebatnya malaikat Jibril emang. Karena Jibril itu tidak punya peluang berbuat salah. Makanya Anda tidak pernah dengar misal malaikat Jibril korupsi ayat. Tidak ada. Sama hewan kalau berbuat salah jangan dicela. Karena bakatnya cuma punya nafsu. Lihat tuh, delman keliling Pondok Indah. Gak pakai celana. Gak malu dia. Silakan cek. Maaf, kucing buang kotoran di mana saja. Gak usah dicela. Memang dia tidak punya adab dalam kaitan dengan takwa. Jelas Bu ya? Ibu pelihara kucing. Sudah ngepel lantai, sudah bersih. Tiba-tiba di situ buang kotoran, ibu marah. Dasar kucing ya, emang kucing. Memang kucing, dia tidak punya takwa, tidak punya rem di situ. Baik, fokus. Takwa, nafsu. Nah, di tengah-tengah ini ada makhluk ibu bapak sekalian yang dia punya takwa, punya nafsu. Kalau digabungkan dua sifat ini, maka namanya akan berubah. Dari malaikat, dari hewan menjadi bashar namanya. Basharun. Singkatnya bashar itu makhluk tampak yang terlihat yang menggabungkan dua sifat antara takwa dengan nafsu. Ini. Di manusia ketika diciptakan oleh Allah,
diperkenalkan dengan nama Bashar, menunjukkan kesan bahwa dalam dirinya ada potensi takwa, cenderung pada kebaikan, saat yang sama dia bisa berbuat salah dengan nafsunya. Paham? Jadi jangan kaget kalau saat bersamaan, misal Anda ada dorongan yang baik, dorongan yang buruk. Selalu begitu. Ada potensi jujur, ada lawannya dusta. Ada kemudian potensi tawadhu, rendah hati, ada lawannya sombong. Ada potensi sabar, ada juga potensi marah, komplit dalam diri kita. Karena itu jangan pernah heran kalau Anda dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah ada getaran dalam hati? Cepat siap-siap, sudah adzan. Pernah begitu? Itu takwa namanya. Setelah adzan selesai, la ilaha illallah, tiba-tiba ada suara, tenang. Baru adzan, belum qomat. Pernah ada bisikan itu? Itu nafsu namanya dorongannya. Manusia disebut dengan bashar karena menggabungkan dua sifat ini. Baik, perhatikan baik-baik. Apa bedanya kemudian dengan jin? Dengan setan, dengan iblis? Perbedaannya pada kontrol nafsunya. Iblis itu nafsunya lebih dominan dibandingkan dengan takwanya. Karena iblis pernah bertakwa. Cuman sayang, karena nafsunya sangat dominan, tertutup semua takwanya, dilebur oleh nafsunya. Datanglah murka Allah sampai dengan kiamat dan abadi dalam neraka jahanamnya. Dari mana membuktikan itu Ustaz? Quran surah ke-18 ayat ke-50. Paling kanan pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Saat kami firmankan kepada malaikat dan jin yang ada di sekitarannya, sujud hormat pada Adam. Semua hormat karena taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Lihat baik-baik. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis ini awalnya termasuk kalangan jin. Jadi asal dari iblis, asalnya jin. Kana minal jinni. Jin yang apa? Fa fasaqa an amri rabbi. Jin yang tiba-tiba fasik keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari fasik itu taat. Lawan fasik itu taat, Pak. Lawan fasik itu taat. Jadi sebelum dia fasik, dia itu taat. Jin ini taat kepada Allah. Cuman sayang, ketika Adam diciptakan, diberikan kelebihan, dia nggak mau nerima kelebihan itu. Ketika diminta hormat kepada Adam atas perintah Allah, dia katakan, lihat baik-baik, Quran surah kedua ayat 34, Aba wastakbar. Dia enggan, istakbar, dia sombong. Apa yang dia katakan? Quran surah 7 ayat 11 sampai 13. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Tidak level. Yang diciptakan lebih tinggi dari api, sujud hormat kepada yang diciptakan lebih rendah dari tanah. Ketika dia tidak mau sujud karena kesombongannya, sombong itu baik atau buruk? Buruk. Tawadhu, rendah hati, baik atau buruk? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang baik, menutup yang jelek. Maka dalam bahasa Arab, akar katanya berakal dari kata labisa. Lam, ba, sin. Menutup yang baik, menutup yang buruk. Ada yang baik, menutup yang buruk. Karena itu pakaian dalam bahasa Arab disebut dengan libas namanya. Libasun. Libasun. Kenapa disebut dengan libas? Karena pakaian ini menutup bagian tubuh kita yang dianggap buruk tampil keluar. Makanya disebut aurat. Aurat itu terbuka. Sesuatu yang terbuka ditutup. Kita nggak mau terbuka. Sesuatu yang baik menutup yang buruk disebut dengan libas. Kalau kita balik hurufnya, ba-nya didahulukan. Ba, lam, sin. Jadi balasa. Itu artinya salah satu maknanya, maaf, yang buruk menutup yang baik. Jadi kalau ada yang baik-baik ditutup oleh yang buruk, maka didahulukan ba-nya dari labisa jadi balasa. Kalau melekat pada pemiliknya, maka berubah kalimatnya dari balasa jadi iblis. Kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena pada saat itu dia tertutup oleh sifat-sifat buruknya, sombong. Begitu ditutup oleh sifat sombong, hilang semua sifat takwanya. Hilang. Maaf, diminta sujud, tidak mau. Diminta hormat, tidak mau. Dan hebatnya, ketika salah, Allah berikan peluang untuk tobat pun, dia tidak mau tobat juga. Dia tidak mau tobat. Perhatikan bedanya dengan Adam. Adam punya takwa, Adam punya nafsu. Adam berbuat salah. Ketika salah melanggar larangan Allah untuk makan buah khuldi itu, diberikan kesempatan tobat. Quran surah kedua ayat 37.
paling kiri sebelah bawah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam masih mau tobat. Bedanya Inggris, maaf, diberi kesempatan tobat, dia malah mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, saya ingin buktikan memang saya lebih hebat dibandingkan Adam. Berikan saya kesempatan untuk menggoda Adam yang dikatakan lebih hebat daripada saya itu. Dengan menggoda ini, saya akan buktikan kepadamu, saya memang lebih unggul dibandingkan dengan Adam. Perhatikan, ketika nafsu menguasai dirinya, tertutup keadaan dirinya, takwanya hilang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang muncul semua keburukannya. Maka diancamlah oleh Allah dengan neraka jahanam sampai akhir kehidupannya. Di pertama, kenapa kita disebut dengan bashar? Ibu bapak mesti tahu baik-baik bahwa dalam diri kita akan ada dua peluang. Satu, peluang jadi orang baik. Yang kedua, peluang nafsu yang bisa menyamakan kita dengan hewan. Kedua, kita beda dengan malaikat, tidak sama dengan hewan. Plus tidak serupa dengan iblis. Jadi kalau ada di antara kita, maaf, orang yang misalnya tidak pernah mau berbuat baik dalam kehidupan, maka dia sedang dikuasai oleh iblis. Karena hakikatnya dia bukan iblis, tapi masuk nilai-nilai iblis dalam kehidupannya. Paham? Sudah, ini satu saya bahas. Agak cepat. Ditugaskan oleh Allah makhluk ini bukan di langit. Malaikat tugas di langit, jin ada sebagian yang di langit kemudian turun ke bumi. Lihat baik-baik, makhluk terakhir manusia ini diturunkan oleh Allah untuk bertugas di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, hei jin, saya ciptakan makhluk baru ini dengan satu tugas. Tugasnya bukan di langit tapi fil ardi. Di bumi sebagai apa? Khalifah. Selesai. Satu, diciptakan manusia. Kedua, tugas kehidupannya ada di bumi. Jadi kalau ada seseorang bernama manusia, pasti hidupnya di mana? Di bumi. Baik, sekarang Bapak Ibu di mana? Bukan, di Pondok Indah. Pasti Raya Pondok Indah. Pondok Indah bagian dari bumi? Bagian dari bumi. Berarti kita manusia normal. Tiga, agak cepat. Nama pertamanya disebut dengan Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Detil. Awal penciptaan dibedakan sifatnya dari makhluk lain, tugasnya diberikan. Yang ketiga, nama manusia pertamanya disebutkan Adam. Dah? Punya keunggulan, dihormati oleh malaikat. Quran surah kedua ayat 34. Agak cepat. Setelah itu diperkenalkan tempat kehidupan aslinya, surga. Quran surah kedua ayat 35. Nah, sekarang akan saya lambatkan karena ini inti bahasan kita. Perhatikan baik-baik. Saat Allah menyebutkan surga di ayat ini sekaligus menginformasikan pada kita bahwa tempat utama kita itu adalah di tempat ini, surga. Perhatikan kalimatnya, wa qulna, dan kami tegaskan kepada Adam. Kami firmankan kepada Adam, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, saya firmankan padamu dan pasanganmu, istrimu, uskun anta. Uskun anta. Uskun dari kata sakana. Dari sini muncul kata sakinah. Tempatnya disebut dengan maskan. Tempat muara asal disebut dengan maskan. Di Quran ingin mengatakan, hei Adam, hei istrimu, cepat tinggali di sini. Ini tempat asalmu di sini. Ini muaramu di sini. Di mana itu? Jannah. Jadi pertama kali Allah firmankan pada malaikat, pada jin, pada makhluk sekitaran, maaf, Allah tegaskan kepada kita semua bahwa tempat asal kita, tempat muara kita, tempat abadi kita bukan bumi, tapi surga. Di semua kita itu tempatnya surga, Bu, Pak. Tidak cukup dengan amin, harus tahu dulu kita. Ya. Surga. Bumi itu bukan tempat kita. Bumi cuma sementara saja. Karena tempat kita di surga, Bapak kita pernah di surga, turun ke bumi untuk menjalankan misi sebagai khalifah, kemudian balik lagi ke surga. Makanya kata Nabi, mohon maaf, kata Nabi, semua umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Itu masalahnya. Jadi kalau ada orang masuk neraka bukan ke surga, bukan karena Allah nggak mau dia masukkan ke surga, bukan. Karena orang ini memang tidak pengen masuk surga. Itu masalahnya. Ada yang saat mudik tidak mau pulang? Ada. Ini saya gambarkan ilustrasi sederhana. Pelan-pelan ya, lihat baik-baik. Ibu bapak kalau mudik itu, di kita di Indonesia khususnya, biasanya pada saat apa? Saat lebaran. Perhatikan baik-baik. Apakah setiap orang yang mendapati lebaran akan mudik?
Tidak. Siapa yang mudik? Yang mampu. Lebih tepatnya, yang punya bekal untuk pulang. Silakan Anda cek. Bukan dia tidak mampu, tapi bekalnya nggak ada. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa Anda tidak mudik? Ustaz, saya tidak punya bekal. Tapi yang punya bekal, lihat baik-baik. Dia mencari semaksimal mungkin. Dia dapatkan bekalnya, Masya Allah. Begitu tiba waktunya, Masya Allah. Dia tempuh jarak yang cukup panjang, dia gunakan keadaan sederhana, tapi bekalnya luar biasa. Motornya bebek Pak, tapi bekalnya singa Bu, luar biasa. Di belakangnya dimodifikasi lagi, pakai pelepah pisang, masukin dus lagi, Masya Allah. Dituliskan pakai kertas di belakangnya, aku pulang, tunggu aku ya, Masya Allah. Luar biasa. Kenapa dia bahagia? Karena dia punya bekal. Makanya hebatnya luar biasa, kemudian dia sampaikan pada keluarganya, saya mau mudik ya. Ketika tahu yang di rumah akan kedatangan tamu akan mudik, maka apa yang terjadi? Bahagianya luar biasa. Rumah ditata dengan baik, dicek, dirapihkan. Yang tidak ada dia ada-adakan. Bahkan spesial, yang tadinya mustahil ada, jadi ada. Kalengnya kongwan, isinya rangginang. Cuman ada pas mudik. Jadi yang tidak ada pun dia ada-adakan, cuman saat mudik. Anda bisa bayangkan, kalau hukum dunia saja saat mudik ke tempat asal, mengharuskan kita punya bekal, maka bagaimana dengan hukum akhirat yang abadi? Makanya orang-orang yang punya bekal, itu cenderung cepat ingin pulang. Orang-orang yang punya bekal cenderung tenang pulangnya. Makanya saat dia akan pulang dalam meninggalnya pun tenang Bu. Silahkan Ibu cek. Tenang luar biasa. Quran surah 89, ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Mau meninggal aja tenang. Tenang. Bahkan ada sementara yang menyiapkan tempat persiapan meninggalnya. Ada yang sudah bikin makam sendiri, punya rasa. Ada yang menyiapkan pakai kain kafan sendiri, lalu mengatakan pada anaknya, ya idza mittul ana fala tut'imul jiwar. Kalau papa meninggal sekarang tolong jangan repotkan tetangga. Pakai kain kafan, sebagian tinggal disempurnakan. Begitu dipakai, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud, saking banyak yang bekal yang didapatkan. Yang tidak punya bekal gelisah. Gelisah, bahkan ada yang takut. Ada yang nggak mau keluar. Makanya di Quran surah 8 ayat 50, malaikat sampai pukul-pukul badannya. Keluar kamu. Ada yang pukul-pukul, ada yang ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Kenapa? Karena takut pulang dia tidak punya bekal. Karena itulah orang-orang yang pulang dengan bekal yang baik, maka dia disambut saat pulangnya. Nanti kita turunkan ayatnya saat kita sampai ke ujungnya. Saya teruskan sebentar, fokus sini. Maaf, kita simpulkan dulu. Di tempat kita asalnya di mana? Di surga. Kalau bumi itu sementara atau abadi? Sementara. Tugasnya apa? Mencari bekal sebagai khalifah untuk pulang ke rumah kita di surga. Paham? Lihat baik-baik. Makanya saat Allah turunkan Adam ke bumi, Allah berikan peringatan pada seluruh anak cucunya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Lihat di pertengahan ayat sampai ujungnya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Hei kalian Adam, Hawa, sampaikan pula pada generasi setelahmu dari anak cucumu, kalian tinggal di bumi tidak akan abadi, hanya sebentar saja. Kalaupun nikmatnya tidak lama, karena semua kenikmatan itu akan jadi bekal untuk pulang kembali ke surga. Balik. Ayo, awas, hati-hati. Hati-hati yang merasa hidupnya nikmat sampai hari ini, kenikmatan itu Allah berikan untuk mencari surga Anda. Bukan supaya Anda pamer, berfoya-foya saat di dunia. Anda salah persepsi dalam kehidupan, salah misi Anda. Salah visi. Makanya ketika Qarun dititipkan kekayaan oleh Allah, kemudian salah gunakan, maka turun ayat mengatakan kepadanya, Qarun, saya turunkan harta ini, kamu saya berikan kelebihan untuk mencari bekal akhiratmu. Turun Quran surah ke-28 ayat 77 untuk menginformasikan kepada kita kisahnya. Ketika ada seseorang punya kedudukan menyimpang, maka turun ayat meluruskan dia. Kedudukan saya titipkan supaya kamu mencari surga dengan kedudukanmu. Makanya Anda, saya, kita di tempat ini mesti untuk mendapatkan surga kita. Tidak sama, Pak. Anda jangan ukur kemuliaan dari satu masa tertentu atau keunggulan tertentu. Ada yang dititipkan pengetahuan, dengan ilmu itu dia dapatkan surganya. Ada yang dititipkan harta benda, dengan harta itu dia bisa gapai surganya. Ada yang dititipkan kedudukan, dengan jabatan itu dia bisa mendapatkan pahala-pahala amalan transferan. Di Anda pulang ke rumah, lihat diri Anda, kira-kira titipan apa yang Allah berikan kepada Anda dan cari surga dengan itu. Ini poinnya. Baik, secara singkat, Adam, Hawa turun ke bumi
dengan bekal ini, lalu diberikan petunjuk supaya tidak lalai dalam kehidupan. Petunjuknya di Quran surah kedua ayat 38. Setiap berganti generasi keturunan Adam, maka petunjuk diperbarui, dilengkapi sesuai dengan kebutuhan umatnya. Cepat, saya tutup yang ini. Sampai tibalah semua Adam, Hawa meninggal, tapi meninggalkan keturunan. Ya, Quran surah keempat, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Kalimatnya sudah menggunakan nas. Kalau disebutkan nas, berarti menunjuk manusia dalam bentuk komunitasnya. Saya ulang. Kalau disebutkan kalimat nas, itu menunjuk manusia dalam bentuk komunitas yang banyak. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kita keturunan Adam sampai dengan kiamat. Singkatnya ayat ini ingin mengatakan setelah Adam meninggal, Allah Subhanahu wa taala kemudian menghadirkan keturunan dari generasi Adam dan Hawa. Mereka menyebar, jumlahnya cukup banyak dan maaf terdiri dari laki-laki dan perempuan. Muncul Quran surah 49 ayat 13 untuk menegaskan. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami tempatkan kalian di tempat-tempat yang berbeda, komunitas yang tidak sama dan suku-suku yang tidak sama. Ayat ini ingin menegaskan setelah Adam meninggal selesai, maka yang meneruskan fungsi sebagai khalifah keturunan-keturunan yang menyebar di setiap tempat yang berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Maaf, saya pertajam dulu di titik ini. Ada laki-laki, ada perempuan. Perhatikan baik-baik, kata Al-Quran, kalau generasi ini ingin langgeng diteruskan, dengan menghadirkan generasi yang baru, maka yang laki-laki dan perempuan ini kemudian kami pasangkan. Laki-laki, perempuan. Kami pasangkan jadi satu dengan cara yang telah kami atur. Dan diberikanlah itu sebagai fitrah kehidupan. Muncul Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua yang kami ciptakan, awas, kami ciptakan berpasangan supaya dia sadar bahwa hanya Allah yang tidak punya pasangan. Baik, pasangan manusia itu apa? Laki-laki dan perempuan. Awas, jangan sampai tertukar. Sepanjang namanya manusia, maka dia tercipta kalau tidak laki-laki apa? Perempuan. Pasangan laki-laki apa? Perempuan. Pasangan perempuan apa? Laki-laki. Perhatikan baik-baik. Ini pasangan berlawanan kata Allah sudah fitrah. Jangankan pada manusia, setiap makhluk. Hewan makhluk bukan? Makhluk, baik. Jadi kalau hewan itu makhluk berarti hewan punya pasangan. Kalau manusia laki-laki, hewan jantan. Kalau manusia perempuan, hewan betina. Karena itu pasangan hewan jantan pasangannya, pasangan hewan betina pasangannya, kambing jantan pasangannya, kambing betina. Kambing punya akal tidak? Kambing punya takwa tidak? Kambing sholat tidak? Tidak. Baik, lihat baik-baik. Kambing tidak sholat. Karena itu kalau ada manusia tidak sholat, manusia itu sama dengan, tidak, saya katakan itu. Manusia sedang keluar dari fitrah kehidupannya. Baik. Kambing punya takwa tidak? Tidak. Kambing diikat di samping masjid Pondok Indah. Datang hari Idul Adha. Azan berkumandang. Walaupun azan berkumandang, diikat samping masjid karena nggak punya takwa. Maaf, dia tidak akan pernah malu untuk melakukan hubungan. Karena tidak punya takwa, adanya nafsu. Maka yang jantan tetap akan mengejar yang betina. Walaupun dia tidak punya takwa, nggak punya malu, tapi dia masih punya fitrah. Apa itu? Jantan masih ngejar yang betina. Karena itu kita tidak pernah temukan sampai hari ini, bahkan dari penelitian, ada kambing homo misalnya. Ada sapi lesbi, Masya Allah. Maaf Pak, yang ini tidak dijual kambingnya. Kenapa? LGBT? Oh, ada. Anda nggak akan pernah temukan. Sapi ini agak aneh Pak, kenapa? Lesbi? Nggak ada. Jadi kalau kambing saja paham pasangannya, maka kita manusia yang bukan kambing lebih harus paham pasangan kita. Kalau sapi tahu pasangannya, maka kita yang bukan sapi harus mengerti pasangan kita. Jadi kalau ada manusia kemudian salah dengan pasangannya, laki-laki nyari pasangannya laki-laki lagi, perempuan nyari pasangannya perempuan lagi, dia sama dengan, jangan katakan karena kambing tahu pasangannya. Dia lebih daripada kambing.
Karena kambing mengerti pasangannya, sapi tahu pasangannya. Ada yang salah dalam kehidupannya. Saya cepat. Kemudian kalau ingin bersatu ini diatur bagaimana cara berpasangan. Ini cara ta'arufnya, kemudian ini pasangannya, ini untuk memberikan maharnya, ini pernikahannya, sampai fase kehamilan. Ya, saya lompat ke sini. Karena waktu saya tinggal 20 menit lagi. Untuk memberikan penjelasan, sisanya kita tanya jawab. Ya. Bismillah. Ayo, kita agak cepat, kita belum ketemu 40 tahun. Ya, ini baru turun ke bumi. Ya, saya agak lambatkan sedikit. Lihat baik-baik. Tadi Adam diciptakan oleh Allah dengan bapak tidak? Dengan ibu tidak? Tahu dari mana? Turunkan ayatnya. Hei Adam, kami ciptakan engkau sebagai manusia. Tidak disebut bapaknya, tidak disebut ibunya. Tapi disebutkan langsung min solsolin min hama'in masnun. Dari bahan bakar dari tanah, kemudian diciptakan dari itu jadilah kemudian manusia. Di Adam, manusia satu-satunya yang dilahirkan tanpa bapak, tanpa ibu. Paham sampai sini? Baik, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa bapak. Tanpa bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf. Walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Gak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapak, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa. Lahir tanpa bapak dan ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustaz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja. Supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya, pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil. Hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Makanya di sini, kemudian Allah menegaskan, inna, awas hati-hati, sungguh penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kamatsali Adam. Seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya, sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Sekarang kita kembalikan. Saya ulang baik-baik. Tadi yang diciptakan tanpa ayah dan ibu siapa? Adam alaihissalam. Nah, setelah Adam turun ke bumi, kemudian bersanding dengan Sayyidah Hawa, dari situlah melahirkan keturunan-keturunan. Keturunannya disebut dengan Bani Adam. Semua anak cucu Adam akan berproses kehidupan berbeda dengan Adam. Kalau Adam tidak melalui fase kandungan, maka semua anak cucu Adam akan melalui proses kandungan. Disebut dengan Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Perhatikan baik-baik. Bani anak keturunan. Adam dari Adam plus istrinya. Hawa. Jadi kalau kita akan cari keturunan kita, semua akan tersambung ke Adam. Antum silakan cari bapaknya, kakek buyutnya, nenek moyangnya. Antum mau cari sampai kiamat pun antum hitung, ujung-ujungnya kembali kepada Adam. Nabi Isa kembali kepada Adam. Isa punya ibu Maryam, diproses dalam kandungan. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Imran satu jalur dengan Yusuf. Ya, di situ ada Nabi Zakaria. Yusuf naik lagi ke atasnya ada Yakub. Yakub kemudian anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam jami'an. Ibrahim nyambung ke Adam alaihissalam. Dari jalur Ibrahim ada Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW. Dari situ kemudian turun sampai ke kita sekarang. Jadi semua kita
kalau akan dicari semua sumbernya ke Adam alaihi salam. Bedanya dengan Nabi Adam, Adam dicipta tanpa proses kandungan, semua anak cucu Adam dicipta oleh Allah dengan proses kandungan. Nah, dengan cepat dalam kandungan inilah kemudian berproses Quran surah 7, kandungan lemah sampai dengan kelahiran. Dari situ kemudian fokus baik-baik, ada proses dalam kandungan Quran surah 22 ayat 5, Quran surah 23 ayat 12 sampai dengan 16. Di sini saya akan berhenti sejenak, saya langsung sambungkan ke fase 40 tahun. Yuk lihat Quran surah 22 ayat kelima. Fokus baik-baik, saya akan lambatkan di sini. Quran surah 22 Al-Hajj ayat yang kelima. Ibu dan Bapak, perbedaan kita dengan Adam, Adam dicipta tanpa proses kandungan. Setelah tercipta, dijelaskan misi hidupnya dan tahapan kehidupannya. Kita anak cucu Adam, dicipta dengan proses fitrah kandungan, dan ternyata dalam kandungan itulah dijelaskan oleh Allah tentang tahapan kehidupan kita sampai pulang kepadanya. Inilah salah satu rahasia yang tidak ditemukan di kitab manapun kecuali hanya dalam Al-Quran. Di Quran surah ke-22 Al-Hajj, ayat yang kelima, dijelaskanlah sejak masa dalam kandungan itu, bagaimana tahapan-tahapan kehidupan kita sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat baik-baik. Ya ayyuhan in kuntum fi raibin minal ba'thi. Hei manusia, pakai annas. Kalau pakai annas berarti semua tanpa kecuali. Hei manusia, semua tanpa kecuali. Kalau kalian ragu bahwa kalian itu, maaf, akan pulang kembali kepada Allah, akan kembali mendapati surga kalian, tidak abadi hidup di dunia, maka saya akan terangkan pada kalian tahapan hidup kalian. Allah ingin katakan, jangan merasa akan abadi di dunia. Jangan lupa kalian akan pulang. Jangan loba dengan kenikmatan hidup. Seakan-akan kalau kaya akan abadi, lupa kalau akan pulang. Maaf, seakan-akan kalau punya kedudukan tinggi, lupa kalau dia akan mati. Seakan-akan kalau pintar, lupa kalau dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei manusia, kamu jangan lupa kamu akan pulang. Cepat cari bekal. Kalau kamu ragu, saya terangkan dari sekarang tentang etapa kehidupan kalian. Ini yang akan kalian alami dari sejak akan lahir sampai pulang kepada saya. 1. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Tahap pertama, kami ciptakan kalian dari saripati tanah. Ayah ibu makan, kemudian mengkonsumsi dan sebagainya. Makanan berasal dari tanah, ditanam, tumbuh, diambil saripatinya, kemudian sampai dimakan sampai dalam tubuh kita. Maaf, kemudian terjadi pernikahan seperti tadi, ayah ibu kemudian berhubungan, kemudian istrinya mengandung. Lihat baik-baik. Thumma, setelah jadi turab, min alaqah, min nutfah, thumma min nutfah. Dari ayah jadi sperma, dari ibu keluar ovum, di situ bertemu. Pancaran keduanya disebut dengan nutfah. Sperma dengan ovum bertemu jadi nutfah. Thumma min alaqah. Kemudian dari nutfah jadi alaqah, zigat yang menempel di dinding rahim. Demi Allah saya katakan tidak ada kitab yang paling jelas menerangkan tentang ini kecuali Al-Quran. Dan tidak sedikit orang masuk Islam ketika membaca ayat ini. Sperma, ovum bertemu, nutfah, proses jadi alaqah, zigot menempel di dinding rahim. Thumma, setelah itu, mudghah, berbentuk jadi keratan daging mukhallaqah, yang mulai ada bentuknya. Usia 4 bulan. Ya, di 40 hari pertama, nutfah, jadi proses. 40 hari kedua, alaqah, jadi zigot menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga usia 4 bulan, mudghah, sudah berbentuk daging yang sudah ada, mulai bentuk keratan. Sudah ada, mulai ada bentuknya. Mohon izin, maaf, usia 4 bulan inilah kemudian wahyu ditiupkan. Ya, fokus baik-baik. Wahyu kemudian ditiupkan, maaf, roh ditiupkan, bukan wahyu. Roh ditiupkan, masuk ke dalam mudghah ini, maka setiap ibu yang mengandung dalam usia 4 bulan, maka kandungan itu sudah ada isinya, sudah ada rohnya. Ya, baik-baik, nanti dalam sesi yang lain saya jelaskan bagaimana menjaga dalam kandungan ini supaya nanti terlahir anak yang saleh. Ya. Roh sudah masuk, terjadi perjanjian dengan Allah supaya mengakui Allah sebagai Tuhan. Quran surah 7 ayat 172. Setelah roh kemudian masuk ke dalam jasadnya, dalam mudghahnya,
maka Allah tetapkan, dijaga oleh Allah dalam rahim sampai fase kelahirannya. Wa nuqiru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Setelah rohnya masuk, ada dalam kandungan ibundanya, maka kami kemudian akan rawat. Kami yang merawat, bukan kita sekedar berikhtiar. Kami jaga dalam rahim di tempat yang sangat kokoh sampai pada waktunya dia akan dilahirkan. Baik. Tsumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kata Allah, kami tetapkan kelahirannya sampai terlahirlah dari kandungan itu. Lahir jadi bayi. Fokus dari bayi ini dia jalani masa kehidupan, tsumma litablughu asyuddah, sampai masa kekuatan kematangan hidupnya. Asyuddah. Asyuddah. Tsumma litablughu asyuddah. Kemudian dari kecil ini kami perkenankan sesuai ajalnya dia akan hidup. Hidup sesuai ajal. Ada yang sampai masa asyuddah. Apa itu asyuddah? Kematangan dari seluruh fisik kehidupannya. Fisiknya matang, emosinya matang, nalarnya matang, keadaannya matang. Berapa usia kematangan ini? Asyuddah di sini ditafsir di Quran surah ke-46 ayat ke-15 dengan usia 40 tahun. Tafsir ini dijelaskan di Quran surah ke-46 ayat 15. Masa asyuddah disebut oleh Quran masa usia 40 tahun. Lihat mushafnya baik-baik. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan pada setiap manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan bakti terbaik. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang sulit. Menyusuinya sulit. Kemudian mengandung dengan menyapinya 30 bulan. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Hatta idza balagha asyuddah. Sampai kemudian dirawat, sampai tumbuh dia dewasa, sampai asyuddah. Asyuddah, sampai punya kematangan fisik, kematangan nalar, kematangan pikiran, dan kematangan untuk menjalani kehidupan. Kapan itu terjadi? Balagha arba'ina sanatan. Yaitu sampai usia 40 tahun. Di Quran menyebutkan, ada orang yang hidup sampai usia 40 tahun, dari mulai lahir sampai 40 tahun. Masa 40 tahun ini disebut oleh Quran dengan istilah asyuddah. Masa kematangan yang paripurna. Dari bayi, jalani hidup, masa fase baligh, kemudian sampai masa kematangan yang sempurna. Matang fisiknya, nalarnya, emosinya, psikisnya, dan segala aspek kehidupannya. Usia berapa? 40 tahun. Saya mohon maaf ya, karena waktu kita terbatas. Kalau Bapak Ibu ingin mendidik anak sampai usia 40 tahun, betul-betul matang semua aspek dalam dirinya, baik fisiknya, kepintaran akalnya, emosinya, plus juga spiritualnya, maka ini tahapan-tahapannya yang tadi saya tuliskan. Usia 2 tahun, ini yang diberikan asinya. 2 tahun sampai balik, ini Quran surah 31 ayat 13 sampai 19. Dari balik sampai remaja, Quran surah ke-12 ayat 4 sampai 29. Sampai nanti bagaimana cara belajarnya, melatih fisiknya, mendapatkan asupan makannya, cari pakaian terbaiknya, ada semua di Quran. Tapi karena materi kita itu hanya sampai usia 40 tahun, maka saya akan keluarkan langsung usia 40 tahunnya. Dan saya hanya punya waktu 5 menit ke depan, jadi mohon fokus baik-baik. Ya, 1. Qala, jika ada seseorang sudah sampai usia 40 tahun, Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 1. 2. Wa an a'mala salihan tardah. Sudah? 3. Awas hati-hati, saya langsung cepat langsung mau ke ujung. Wa aslih li fi dhurriyyati. 4. Inni tubtu ilaik. Dan 5. Minal muslimin. 5 hal. Seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan ia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara 5 ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Quran. Baik, 1.
Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Amanat pertama, kata Allah, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Perbanyak doa agar dibimbing mensyukuri nikmat hidup, plus bisa meningkatkan bakti pada orang tua. Satu, awas hati-hati ya. Mohon izin saya pelankan. Sebentar, saya mau minta izin dulu. Pak, boleh saya lebih dari 5 menit? Oh, alhamdulillah. Sampai jam berapa kita? Oh, baik. Insya Allah. Ya, insya Allah. Saya jam 9 pulang, Anda sampai jam 12, silakan. Bismillah. Ayo, yang tadi itu masih pengantar ya. Ini inti yang paling pentingnya sesuai dengan tema kita. Lihat baik-baik. Satu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon bimbing saya untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan pada saya sekarang. Satu. Dan pada kedua orang tua saya. Baik, jadi kalau sudah sampai usia 40 tahun, pertama, Anda memohon doa kepada Allah untuk dibimbing terus bersyukur kepada Allah. Ini yang mau saya tegaskan. Lihat baik-baik. Apa itu syukur? Tidak ada makna lain dari syukur yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis kecuali ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Misal, kita akan bersyukur dengan nikmat penglihatan mata. Anda diberikan 40 tahun dalam hidup, mata masih bisa melihat. Bagaimana mensyukuri nikmat mata? Kalau Anda ingin syukuri nikmat mata, maka yang paling singkat, gunakan nikmat mata ini sesuai dengan peruntukan yang telah Allah tetapkan. Fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata? Masih ingat? Melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat dia sadar akan pulang. Dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda pikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan. Ibu juga sama, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan yang merasa yakin dengan Allah, yakin akan pulang, yakin akan ditanya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja menurut Allah. Yang tidak baik, palingkan. Di ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat, Pak. Ghaddul basar itu silahkan lihat. Tapi ketika yang dilihat tidak baik menurut Allah, maka palingkan dari itu semua. Ini tidak tepat, teman-teman sekalian. Anda hanya mengucapkan Alhamdulillah ya, sampai sekarang penglihatan masih baik. Belum cukup. Baik itu dipakai lihat apa? Penglihatannya baik. Tapi masalahnya yang dilihat baik tidak. Itu poinnya. Maaf, ada anak usia 4 tahun, Bu, Pak. Tidak bisa melihat. Dalam tidak bisa melihatnya, dia masih mau menghafal Al-Quran. Namanya Mu'af. Tinggalnya di Asyut. Adanya di Kaira. Negaranya Mesir. Matanya nggak bisa lihat. Tapi dia sampaikan pada bapaknya. Pak, saya ingin menghafal Quran. Saya ingin menghafal Quran. Kata bapaknya, kamu yakin? Saya yakin. Baik, keluarga sederhana. Punya cuman motor yang sangat luar biasa tidak bagusnya. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak kisaran 20 km. Datang pada syekhnya. Bapaknya kemudian membonceng. Mu'adnya di belakang. Teman-teman sekalian, setiap berangkat datang pada syekh, dapat hafalan baru, bapaknya tulis ayatnya. Disimpan di dashboardnya. Di jalan lihat ke sini, lihat ke jalan. Lihat ke sini, lihat ke jalan. Mu'adz bacakan ayatnya, bapaknya mendengarnya. Secara singkat, tiba-tiba setelah itu, fasenya berakhir, jadilah anak ini hafal Quran. Yang ngantar belum hafal Quran, yang diantar nggak bisa lihat, hafal Quran.
Saking mudahnya Al-Quran, yang nggak bisa lihat bisa hafal Quran. Tapi bapaknya dapat pahala dari transferan anaknya. Perhatikan baik-baik. Begitu dibacakan Qurannya, bagus makhrajnya, viral kisahnya. Begitu viral di Timur Tengah, datang reporter mau wawancara. Pertanyaan pertama, kalau Adinda diperkenankan oleh Allah untuk bermohon saat ini, apa yang mau dimohonkan kepada Allah? Reporter ini mengira dia akan meminta doa seperti ibunda Imam Al-Bukhari bermohon kepada Allah supaya Al-Bukhari disembuhkan dari butanya. Bu, Pak, Imam Al-Bukhari itu dulu buta. Butanya permanen. Dilahir, 2 tahun ayahnya meninggal, 4 tahun buta permanen. Nanti ada satu kejadian di situ, yang dengan kejadian itu, ibunya berdoa kepada Allah, anaknya menghafal Quran, sampai di surat Qaf, ya, ayat ke-22. Anaknya murajaah ayat, ibunya memohon kepada Allah sambil menangis, sambil tertidur. Sampai tertidur. Disitulah kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Seketika Allah sembuhkan Al-Bukhari kecil, matanya bisa melihat kembali. Karena kajian kita bukan di sini, lain waktu nanti saya terangkan. Anda yang punya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beli jilid pertama, kitab Muqaddimah, halaman 634, paling kiri, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 9. Anda temukan kisahnya. Nah, reporter ini mengira, ini Mu'adz akan minta kepada Allah seperti Al-Bukhari kecil memohon kepada Allah, matanya bisa melihat lagi. Ternyata lihat baik-baik. Kalau saya diperkenankan bermohon kepada Allah dan permohonan saya dikabulkan, maka pertama, saya akan mohon kepada Allah untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Ya Rabb, mohon butakan mata saya sampai kiamat. Karena dengan buta mata ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut ya Allah, kalau saya melihat lagi, mata saya melihat maksiat dan hilang Quran dari hafalan saya. Anda bisa bayangkan, anak kecil 4 tahun, mata nggak bisa lihat, digunakan menghafal Quran. Dan dia takut kalau melihat matanya dipakai maksiat. Antum dikasih 40 tahun. 40 tahun. Lebih daripada 4 tahun. Lebih dari 14 tahun. Anda sampai 40 tahun. Dipakai mata. Dipakai apa mata Anda sampai dengan hari ini? Berapa maksiat yang telah Anda kumpulkan dari mata Anda itu? Mungkin wajar. Jangankan hafal. Baca masih sulit. Lihat mushaf masih enggan. Membaca masih susah. Kalau Anda sulit berhadapan dengan Al-Quran dalam pandangan Anda, tanyakan pada diri Anda, dipakai maksiat apa mata ini selama ini? Makanya ulama mengatakan, kalau mata Anda sulit melihat mushaf, jangan dulu dibaca. Bawa mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah Anda, bangun malam-malam jam 2, gak usah dibaca. Lihat mushaf, lu sampaikan pada diri Anda, ya Allah, dosa apa, maksiat apa mata saya sampai lihat mushaf pun gak bisa. Anda mesti hati-hati. Dan Anda berlomba dengan itu. Demi Allah saya katakan, saya kunjungi beberapa tempat di Indonesia. Dan luar biasa. Anak-anak sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah berlomba menghafal Quran. Saya dapat kunjungan anak dari Bali. Kemarin Bu, dari Bali datang. Anak TK. Usia 4 tahun mau 5 tahun. Datang dari Bali ke Masjid Al-Ihsan di Bekasi. Hanya untuk menyetorkan hafalan surah Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Hanya menyetorkan surah Abasa. Datang dari Bali jauh-jauh ke Masjid Al-Ihsan ke Bekasi. Anak 4 tahun. Antum diberikan 40 tahun. Lebih daripada itu. Untuk baca saja masih belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi? Anda mesti hati-hati. Dan hebatnya, Anda yakin akan pulang. Anda yakin akan meninggal. Ya, saya bingung saya. Urusan dunia Anda cari-cari. Berangkat gelap, pulang gelap. Tapi Anda yakin akan ditinggalkan. Anda punya uang, Anda beli mobil. Tapi Anda tahu mobil itu akan dipakai. Mobil itu akan ditinggalkan. Anda punya uang bikin rumah bagus-bagus, luas-luas, mewah-mewah. Tapi Anda sadar akan meninggal, itu akan ditinggalkan. Meninggal dunia, semua dunia ditinggalkan. Apa yang pulang saat kembali kepada Allah? Mu'adz belum selesai. Perhatikan bagian kedua. Dan ini bagian penutup dari kalimat Mu'adz. Wallahi, kalau saya diperkenankan memohon kepada Allah dan dikabulkan doa saya sekarang, maka saya mohon kepada Allah yang kedua. Lihat permohonannya. Saat saya kembali kepada Allah di hari kiamat, saya berhadapan dengan Allah tanpa ditemani siapapun. Tidak ada ayah saya yang biasa mengantar saya untuk hafalan Quran. Tidak ada ibu yang melahirkan saya. Tidak ada kakak dan adik saya. Saya akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tangan saya gemetar. Kaki saya gemetar. Dan saya akan katakan di hadapan Allah pada saat itu, Ya Rabb, Ya Rabb, khaffif Ya Rabb hisabi. Ya Allah, mohon ringankan hisab saya saat ini ya Allah. Saya sudah berusaha menghafal Quran. Saya sudah bisa datang ke sini membawa hafalan Quran. Kalau dengan semua bekal itu belum layak mendapatkan ridhamu untuk masuk ke surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka. Anak 4 tahun, dia belum baligh,
mata buta, dia berusaha menghafal Quran. Dia masih berkata, kalau saya ada hari kiamat kurang bekal ya Allah, saya sudah mencoba menghafal Quran. Tolong kurangi siksaan saya, kalaupun saya masih disiksa dengan Quran yang telah saya bawa ini. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan 40 tahun sampai dengan hari ini, berapa bekal yang sudah Anda kumpulkan? Dia belum balik, Anda sudah lewat balik. Maka satu saya katakan, itu baru mata Bu, Pak. Belum telinga. Dipakai apa telinga antum? Sehingga sulit mendengar adzan. Sehingga sulit merespon. Orang belum adzan, sudah ke masjid. Antum sudah komat, gak ke masjid. Yang hebatnya luar biasa, ini rumah antum di sini. Ini masjidnya, Masya Allah. Speaker masjid spesial ke rumah antum begini. Jaraknya nggak terlampau jauh. Sepeda ada, motor ada, mobil punya, banyak ragamnya. Orang nggak punya sepeda, cuman punya kaki bisa ke masjid. Jarak 1 kilo. Antum cuman 10 meter. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Belum menyentuh Anda untuk ke masjid. Anda butuh pendengaran seperti apa lagi? Butuh kaki bagaimana lagi? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengaku ingin bersyukur, syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah saja, tidak. Alhamdulillah itu butuh pembuktian. Alhamdulillah itu komitmen. Setiap komitmen butuh pembuktian. Cinta itu komitmen. Cinta butuh pembuktian. Buktinya pernikahan. Makanya para akhwat yang belum menikah, jangan mau dikatakan dengan kata-kata angin surga. Sayang, namamu sudah tertulis di hatiku. Katakan, saya tidak mau tulis di hati, tulis di buku nikah. Yes. Tidak cukup dengan yes, buktikan dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mata antum dipakai apa saja? Lihat masjid nggak ada getaran. Lihat baca Quran nggak ada getaran. Lihat orang ceramah nggak ada getaran. Lihat musik baru tergerak. Lihat orang rame-rame tergerak. Lihat orang rame-rame muncul. Allahu Akbar. Bertanya. Yang paling gampang gini. Lihat. Awas hati-hati baik-baik. Karena setelah menyebutkan asyuddakum di Quran surah 22 ayat 5 itu, Allah menegaskan, kamu akan saya wafatkan. Kamu akan saya wafatkan. Karena itu bagi orang-orang yang sudah lewat 40 tahun, masa 40 tahun, masih main-main dengan keadaan nikmat yang Allah tetapkan pada dirinya, tubuhnya dari atas sampai bawah, hartanya, titipan dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, kalimat Qurannya sederhana, kamu akan saya wafatkan. Mau sampai kapan lagi begitu? Karena itu pulanglah Anda ke rumah, lihat titipan Allah dari diri kita dulu. Setelah itu lihat kelengkapannya, barangkali ada harta kelebihan dari situ. Harta itu sudah ada Fir'aun Bu, yang lebih kaya. Korun, lebih kaya daripada kita. Korun, hartanya banyak. Ketika dia bermewah-mewah, turun ayat. Ya, Quran surah 28 ayat 77 tadi. Ya, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Hei Korun, kami titipkan itu supaya kamu bisa mencari surga dengan harta itu. Bukan untuk berlomba-lomba dalam kemewahan. Dunia jangan lupakan, silakan. Cari kenikmatan yang enak, makanan yang nyaman, menghadirkan energi untuk ibadah, tapi semua itu cari bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Mungkin Anda dititipkan harta lebih, mohon maaf ya, karena tenaga Anda itu belum kuat dipakai ibadah seperti yang lain. Tidak punyanya menurut Anda, saking tidak adanya menurut Anda, makanya rajin puasa. Jangankan Senin, Kamis dikejar. Jangankan Senin, Kamis, ayamul bid diburu. Jangankan ayamul bid, puasa Daud diikuti, saking nggak adanya. Antum itu tahajud sudah susah. Senin Kamis nunggunya Ramadan saja. Masya Allah. Makanya dikasih kelebihan oleh Allah. Supaya Anda dengan itu ada zakat lebih. Ada infak lebih. Ada sedekah lebih. Itulah surga yang bisa kita raih. Dicontohkan kemudian ada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Hei, satu saat kamu akan mengunjungi kuburan. Hei, yang pergi ke Amerika sudah menyiapkan bekal. Hei, yang sudah pergi ke Kanada menyiapkan bekal. Hei, yang sudah jalan-jalan ke tempat-tempat indah menyiapkan bekal. Bekal apa yang kamu siapkan untuk kuburan kamu? Itu yang harus dilihat. Itu poinnya. Jadi kalau anak kecil saja paham, masa antum yang lebih 40 tahun gak paham dengan ini? Syukur. Ayo pulang, lihat kedudukan, pengetahuan. Hei para ustadz. Hei yang para pengajar, apa masih mau mencari amplop saat mengajar? Apa masih mau mencari popularitas saat mengajar? Apa hanya memperdulikan jamaah banyak saja saat mengajar? Kamu itu akan wafat dan kamu termasuk golongan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan ribut-ribut? Mau sampai kapan saling mencela? Mau sampai kapan merasa diri paling benar? Mau sampai kapan gila popularitas? Mau sampai kapan mencari amplop? Kamu akan wafat hatta zurtumul maqabir. Dan kamu yang dihisab pertama kali dalam kalangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang punya kedudukan, kami akan tukar kedudukan, kamu sekarang di atas, besok kamu akan berpulang. Quran surah 3 ayat ke-28, 26 sampai 28. 26-nya sampai 27-nya.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei mengaku punya kedudukan, hei yang berlomba-lomba dalam kampanye. Kampanye apa yang mau kamu raih? Saat kamu ada di atas, saya wafatkan apa yang sudah kamu siapkan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Syukur. Lihat, ini baru bagian pertama, baru setengah dari nomor 1. Keduanya, ini yang paling hebat. Awas, hati-hati betul ya. Allah menyandingkan nikmat syukur dalam diri kita dengan bagian kelengkapan kedua, yang ini. Awas, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Fokus betul. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat ini. Misal, di luar Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Cukup. Tapi kenapa muncul kalimat walidayya? Bagi kedua orang tua. Karena ternyata Masya Allah. Allah memberikan isyarat tajam di ayat ini. Dan didetilkan di ayat-ayat yang lainnya. Karena ternyata Anda bisa tegak 40 tahun. Bisa sukses dalam kehidupan. Bisa kuat nalar Anda dalam pendidikan, kepintaran dan sebagainya. Ternyata Anda tidak berdiri sendiri. Ada yang memberikan asinya kepada Anda. Ada yang memberikan peluh keringatnya untuk kesuksesan Anda. Ada yang memberikan topangan bahunya, tangannya, kakinya untuk kehebatan Anda. Ada yang menghilangkan waktu malamnya untuk menjaga Anda. Ada yang menghilangkan malunya untuk bisa menjaga kenyamanan Anda. Siapa dia? Orang tua. Antum pernah dengar kisah Nabi Ismail? Ibu kenal Nabi Ismail? Kenal di mana? Siapa ibundanya Nabi Ismail? Sayyidah Hajar. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, yang mencari air siapa? Hajar. Dari mana? Safa. Kemana? Marwah. Aktivitasnya disebut apa? Apa itu sa'i? Bukan, tidak usah mengarang. Sa'i bukan lari-lari kecil. Bukan. Asal katanya sa'i itu dari kata sa'ayas'a, usaha yang sangat serius. Gak pakai oh. Serius. Sungguh-sungguh. Very serious. Sangat sungguh-sungguh. Jadi mohon maaf, usaha yang sangat serius, sungguh-sungguh disebut dengan sa'ayas'a sa'yan. Kenapa sa'i disebut sa'i? Untuk memberikan kesan kepada kita. Ada seorang ibu yang sangat serius berjuang untuk anaknya. Dia naik ke sofa. Kenapa disebut sofa? Dari kata tasfiyah. Menyaring yang kotor-kotor, muncul yang baik-baik. Dia punya prasangka baik kepada Allah. Gak mungkin Allah menepikan saya. Gak mungkin Allah meninggalkan saya. Dia naik ke atas untuk menuju harapan tertinggi. Marwah. Marwah puncak harapan yang ingin diraih. Dia jalan mencari air. Begitu turun, dia lihat di tengah-tengah seperti ada oase. Dia berjalan cepat, setengah berlari. Begitu sampai dekat-dekat, dia lihat kayaknya bukan. Dia teruskan. Oh, ini mungkin oase. Naik ke atas, ternyata bukan. Turun lagi, cari lagi. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Sampai 7 kali bolak-balik. Safa ke Marwah, 1. Marwah ke Safa, 2. Safa ke Marwah, 3. Dari Safa, berhenti di Marwah. Perhatikan. Yang cari air siapa? Ibunya. Yang dapat air siapa? Tiba-tiba setelah sampai di Marwah, anaknya bergerak. Tis. Begitu menghunjam kakinya ke tanah, tiba-tiba air keluar. Datang ibunya, kata ibunya, zam. Ada zam, ada ijma. Kalau ijma, kumpul. Kalau zam artinya zam, kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang disebut zam, sampai sekarang tidak pernah berhenti. Pertanyaan saya, apakah Ismail ketika didudukan oleh ibunya, didiamkan itu, dan ibu mencari air, dia tidak bergerak-gerak? Saya tanya pada semua orang ibu yang ada di sini. Ketika ibu melihat anaknya kehausan, ibu simpan di bawah, dia bergerak tidak? Gerak. Tangan bergerak? Kaki bergerak? Pertanyaan saya, kenapa saat dia bergerak, air gak keluar? Tapi air itu keluar, Pak, setelah ibunya bolak-balik. Ibu balik. Setelah bolak-balik 7 kali, baru air keluar. Dan pada yang ke-7 itu, malaikat kemudian mengepakkan sayapnya, menghantamkan dengan kaki Ismail alaihissalam. Baru keluar air. Di air keluar itu, setelah ibunya usaha. Kalau ibunya nggak usaha, nggak akan keluar tuh air. Makanya demi Allah saya katakan ketika ada sa'i itu refleksi Pak. Gambaran tentang ketaatan kita pada orang tua. Bukan cuma bolak-balik. Makanya saya sarankan pada Anda, kalau manasik itu yang benar. Bukan cuma turun, naik. Sekarang ada yang live. Rabbi gfir warham, wa'fu wa takarram. Pindah kiri kalau capek. Udah ngapain? Keluar uang banyak-banyak, tenaga juga luar biasa. Waktu diluangkan panjang, nyampe sana, gak ada yang berguna. Kenapa tidak kita pelajari isinya? Yang berangkat dengan orang tua gandeng tangannya.
rekatkan dirinya, rasakan. Saat itulah perjuangan orang tua antum bagaimana mendidik sejak kecil. Ganti minta sama Allah, ya Allah sayang ibu saya. Makanya kalimatnya Rabbighfir warham. Ya Allah ampuni saya, ya Allah. Ampuni dosa ibu saya, ya Allah. Sayang ibu saya, ya Allah. Sayang ayah saya, ya Allah. Saya bisa kesini karena dari perawatan ibu saya, ya Allah. Yang mengandung saya 9 bulan, ya Allah. Yang berjuang dengan kematian dalam kelahirannya, ya Allah. Ayah saya, ya Rabb. Yang sampai saat ini tidak bisa menampingi saya, ya Allah. Dia telah wafat, ya Rabb. Tapi dengan keringatnya, ya Allah. Dia merawat saya. Dia memastikan saya baik. Dia memastikan saya bahagia. Saya tidak bisa membalas dosa jasanya, ya Allah. Mohon berikan ampunan, ya Allah. Mohon berikan kasih sayang dalam kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Minta, minta, minta. Makanya ketika Anda usia 40 tahun, Allah kembali menyentuh jiwa Anda. Hei, yang merasa kaya, mungkin usia Anda itu sudah lewat 40 tahun. Anda merasa kaya luar biasa. Jangan bangga dulu dengan kekayaan. Karena mungkin kerja keras Anda itu cuma 30% di mata Allah Subhanahu wa taala. 70%-nya, tuh ibu Anda yang bangun pertengahan malam. Menangis di keheningan malam. Ya Allah, mohon jadikan anak saya berhasil, ya Allah. Sukses, ya Allah. Jangan sampai tempat tidurnya seperti tempat tidur saya sekarang, ya Allah. Jangan sampai makannya seperti makan saya sekarang, ya Allah. Tuh Bapak Anda, yang sekarang anak-anak tinggal di kantor yang ber-AC. Mobil yang bagus, yang luar biasa. Bapak Anda yang bawa cangkul, yang pergi kemudian ke sawahnya, yang pergi ke kebunnya, yang dengan terik panasnya, yang dengan segalanya. Dia katakan kepada Allah, ya Rabb, saya ikhlas, ya Rabb. Saya berusaha, ya Rabb. Tapi tolong jadikan anak saya lebih daripada saya kebaikannya, ya Allah. Jangan jadikan kerja kerasnya seperti saya sekarang, ya Rabb. Jangan jadikan kepintarannya seperti pintarnya saya sekarang, ya Rabb. Lebihkan dari saya, ya Allah. Tenangkan hidupnya, ya Allah. Saya ridha, ya Rabb. Pertanyaan saya, setelah Anda lebih mencapai kesuksesan karena kerja keras kedua orang tua itu. Pertanyaan saya, apa yang Anda berikan kepada kedua orang tua? Demi Allah saya katakan, kalau Anda dengan berdoa saja setiap selesai sholat lupa mendoakannya, saya tidak tahu harus menyebut apa diri Anda. Dan nengok saja nggak pernah. Tanya kabar saya tidak menyampaikannya. Ada sesuatu tidak Anda berikan. Bahkan doa pun tidak Anda panjatkan. Lalu siapa sebetulnya Anda? Kemudian Allah kembalikan, hati-hati kalau Anda sudah 40 tahun. Orang tua memberikan yang terbaik untuk Anda, apa yang sudah Anda siapkan untuk orang tua Anda. Tapi hati-hati, awas. Kalau Anda sebagai orang tua tidak mendapatkan gambaran kebaikan dari anak-anaknya, maka Quran kembali membalikkan kepada Anda. Apa yang telah Anda berikan pada anak-anak Anda, sehingga anak Anda jadi seperti itu sekarang. Harusnya seperti Ismail kepada Ibrahim, yang rela bahkan mengorbankan nyawanya, memberikan bagian tenaganya. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, Khalilullah, Masya Allah, maaf, anaknya juga Nabi, anaknya Rasul, dekat dengan Allah. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, tinggal di Palestina, sibuk sebagai suami, tapi kasih sayang sebagai seorang ayah, maaf Pak ya, masih sempat meluangkan waktu menengok anaknya di Mekah. Karena itu disebut dengan Ibrahim. Dalam Fathul Qadir Asy-Syaukani menyebut dari Abun Rahim, bapak yang punya nilai kasih. Nabi, Rasul, Khalilullah, dekat dengan Allah, suami pencari nafkah, Rasul punya risalah, tapi di balik kesibukannya masih jalan dari Palestina ke Mekah, yang jaraknya pakai mobil, bus, 1 hari 2 malam. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sedekat Nabi Ibrahim kepada Allah. Maaf, risalah Anda tidak ada. Tidak ada satu ayat turun mengangkat Anda. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Apa sih yang Anda cari? Berangkat gelap, pulang gelap, semua dunia. Masalah kantor dibawa ke rumah, anak Anda minta kasih sayang tidak diperhatikan. Masalah kemarahan diluapkan pada keluarga, Anda siapa? Jadi kalau anak Anda mencari perhatian di luar rumah, jangan salahkan dia. Mungkin Anda yang kurang perhatian. Banting tuh handphone Anda. Bukan anak Anda yang dipukul. Mungkin handphone itu yang menjadikan anak Anda mencari perhatian di luar. Kalau anak Anda ingin mendapatkan pengakuan di luar, bahkan dia tawuran, bahkan dia mencari ini, mencari itu, bayangkan, barangkali dia mencari pengakuan di luar karena di dalam tidak mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang tuanya. Karena itu kalau Anda menemukan anak kurang taat pada orang tua, kata Quran, cek kalimat kedua. Perhatikan. Wa aslih li. Sebelum sampai wa aslih li wa dzurriyyati, saya teruskan dulu ya gini. Ya. Wa an a'mala salihan tarda. Saya ke anak dulu untuk orang tua. Saya lanjutkan dulu yang ini, anak untuk orang tua. Perhatikan baik-baik. Tadi satu syukur, bakti pada orang tua. Bagaimana cara menghadirkan syukur dan bakti pada orang tua? Perhatikan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Maka mulai usia 40 tahun ini kata Allah, minta bimbingan dari Allah supaya konsisten mengerjakan amal soleh yang Allah ridhai. Jadi kalau Anda ingin mensyukuri nikmat hidup, ada pahala mengalir untuk orang tua, kerjakan amal soleh
yang diridhai Allah.